Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini actually saya mau sedikit quick update aja seputar salah satu altcoin yang teman-teman ternyata banyak banget request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu Ondo, teman-teman. Dan sebelum saya lanjut videonya lebih jauh, buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu nih, Ondo ini tuh project apa sih? Kemudian buat teman-teman juga yang pengen tahu buat detail-detail seputar Ondo, kayak misalkan tokenomics-nya tuh seperti apa, kemudian, jadwal unlock atau jadwal vesting-nya tuh seperti apa, dan lain-lain. Kalian boleh banget mampir ke video pembahasan Ondo yang pernah saya upload beberapa waktu lalu, karena di sana saya jelasin secara lengkap seputar detail-detail tersebut. Dan oke, tentu disclaimer juga ya, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini seperti biasa kalau kita mampir dari segi market cap atau kita coba mampir ke coinmarketcap.com, di sini teman-teman bisa mengamati jika kita sortir untuk sektornya dari sektor RWA, di sini kita bisa melihat Ondo secara overall itu berada di posisi ke-32 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, dan posisi kelima jika kita sortir dari sektor real world asset atau RWA ya. Yang mana teman-teman bisa lihat Ondo ini posisinya ada di antara Mantra, Om, atau di antara juga VeChain, teman-teman. Jadi Ondo ini ada di antara Mantra atau dengan tikernya yaitu Om, dan juga VeChain dengan tikernya yaitu VET ya. Jadi di sini secara sektor atau secara sortiran dari sektor RWA, di sini Ondo tepat di posisi kelima dan termasuk big cap untuk Ondo ini sendiri. Dan kalau misalkan kita coba lihat sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat dari segi open interest untuk Ondo dalam 24 jam terakhir, ini minus ya. Jadi dalam 24 jam terakhir nih memang Ondo mengalami minus 0,33% dari segi open interest-nya. Namun kalau kita coba cek by chart, memang ya, untuk Ondo ini, sedang berada dalam kondisi yang terkoreksi teman-teman, atau lumayan terkoreksi, di mana kalau kita hitung dari topnya di sini, ke bawah ini lebih kurang ada koreksi 40 persenan. Tapi teman-teman, sebenarnya ini tuh, belum berbeda jauh ya buat outlook-nya seperti outlook yang saya berikan pada beberapa video lalu, di mana di sini saya coba sedikit recap. Teman-teman kalian bisa lihat bahwasannya kalau kita coba tarik dari yang sini ke sini teman-teman, ke swing high-nya, tapi kita perlebar biar kalian lebih jelas. Di sini teman-teman bisa lihat, nah kayak gini supaya bisa lebih presisi ya. Nah di sini kalian bisa lihat bahwasannya di area 0,618 ya, ini ada bounce yang juga cukup signifikan, yang mana ini, merepresentasikan demand area di sini yang dikombinasikan dengan golden ratio di sini itu valid untuk menahan pergerakan harga Ondo dan berhasil rebound. Dan jika kita gunakan cara yang sama, di sini akan coba saya move untuk Fibonacci-nya teman-teman. Nah lebih kurang di sini, dan kita tarik ke atas seperti tadi. Nah lebih kurang kayak gini tapi saya perlebar. Nah, kalian tuh bisa lihat bahwasannya buat Ondo, teman-teman, ini next-nya area 0,618-nya tuh di demand zone yang di sini, teman-teman. Dan ini masih belum berubah buat outlook-nya. Jadi di kisaran demand zone yang ada di sini, mungkin kalau saya coba sedikit presisi kali ya. Nah, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini ada di area 0,618 untuk demand zone-nya yang ada di sini. Dan tentu ya, meskipun sebelumnya itu ketika saya bahas sempat ada rebound, namun memang terkoreksi lagi, tapi paling enggak teman-teman, kalian bisa lihat dia belum closing di bawah demand area di sini. Dan, artinya demand area ini masih valid menjadi area support yang cukup kuat buat Ondo. Dan bahkan teman-teman, sebenarnya saya cukup suka pergerakan Ondo beberapa waktu belakangan. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di bagian sini, kalau saya coba tunjuk ya. Nah, kalian bisa lihat ya, di yang bagian sini teman-teman, itu Ondo ini membentuk yang namanya liquidity sweep. Buat teman-teman yang mungkin ngerti ya, ini ada liquidity sweep yang cukup masif, dan setelah itu, membentuk semacam pin bar ya, atau dia langsung naik dan langsung kembali lagi reclaim di area demand zone-nya. Dan tentu hal ini menjadi hal yang positif buat Ondo karena artinya dia berhasil mempertahankan demand areanya. Dan secara psikologi pasar, ini quote on quote mungkin teman-teman yang, bermain dengan menggunakan leverage atau overexposed dengan margin yang terlalu besar, apalagi ditambah leverage, ini mungkin ke-sweep nih ketika kena liquidity sweep yang di sini karena dia harganya turun bahkan koreksi di bawah $1, dan setelah itu dia sweep up naik lagi teman-teman langsung. Dan sebenarnya ya, Ondo secara outlook kalau misalkan kita kecilin time frame-nya, mungkin sebenarnya nggak banyak yang berubah, tapi yang mungkin teman-teman bisa lebih pantau mungkin area di sini teman-teman, kalau boleh saya gambar sedikit. Di sini sebenarnya ada semacam, mini resistance ya. Nah, yang kalian perlu perhatikan. Nah,
Mungkin kalau misalkan Ondo nih berhasil breakout dari mini resistance ini, yang mana juga sebelumnya menahan pergerakan harga Ondo beberapa kali, mungkin dia akan bisa nih untuk, coba climbing up lagi ke level resistance yang selanjutnya. Tapi paling enggak untuk misinya, yang pertama ini Ondo harus berhasil closing di atas, area resistance yang ada di sini. Dan sebaliknya, seperti sebelum-sebelumnya juga outlook-nya, Ondo harus berhasil mempertahankan demand zone di sini apabila dia nggak mau terkoreksi ke level harga yang lebih jauh, karena secara technical atau market structure-nya kalian bisa lihat bahwasannya Ondo ini pergerakannya kayak gini lebih kurang. Nah, tentu ini, eee, memberikan kita sign bahwasannya memang Ondo ini masih berada dalam struktur market yang relatif bullish dan so, di sini kita akan lihat ya, apakah Ondo ini bisa bertahan dari demand areanya yang ada di sini dan justru bisa climbing up ke supply areanya yang which is itu adalah posibilitas pertama dan menurut saya possibility tersebut itu masih memegang, persentase yang cukup besar untuk terjadi karena secara market structure masih bullish dan bahkan di sini udah terbentuk liquidity sweep. Sebenarnya saya cukup suka buat structure-nya, tapi tolong teman-teman tetap riset mandiri. Dan adapun kemungkinan kedua, yang mana jika memang Ondo ini harus breakdown dari demand zone di sini, maka mungkin demand zone di bawahnya ini akan menjadi salah satu target yang relevan buat Ondo untuk testing kembali. Namun sekali lagi saya ulangi, secara market structure masih bullish dan mungkin ya secara probability, Ondo testing sampai ke sini itu punya peluang yang sedikit lebih kecil. Namun bukan berarti nggak mungkin karena kita harus menyediakan setiap kemungkinan atau membuka ruang pada setiap kemungkinan, teman-teman. Dan satu lagi yang mau sedikit saya highlight adalah kalau kalian lihat nih di Stochastic RSI di bagian sini. Nah, teman-teman tuh bisa lihat bahwasannya secara stokastik RSI ini udah menunjukkan oversold atau jenuh jual, yang artinya jika memang ini nanti stokastik RSI-nya akan coba climbing up, maka mungkin akan diikuti oleh price action Ondo yang sekarang juga sedang ada di demand zone dan sedang melihat nih atau menunggu konfirmasi apakah bisa bouncing atau enggak melalui demand zone yang ada di sini. Kalau kita coba lihat data dari mungkin token terminal dulu. Nah, di sini Ondo sebenarnya datanya saya cukup suka atau beberapa metrik datanya saya cukup suka untuk perkembangannya, di mana di sini Ondo, meskipun memang harganya lagi berada dalam tekanan jual yang lumayan signifikan, tapi di sini ya, kalau kita lihat dari token terminal, Ondo ini, token trading volumenya dan juga token holder-nya dalam 30 days atau 30 hari terakhir ini mengalami penguatan ya teman-teman, yang juga lumayan signifikan dan teman-teman pastinya tahu ketika harga dari suatu aset turun, tapi fundamental yang nggak ada yang berubah dan justru beberapa metriknya positif, maka apa yang akan terjadi harusnya teman-teman bisa, pikirkan dan juga asumsikan sendiri. Dan di sini kalau misalkan kita lihat dari segi sini teman-teman, dari segi mindshare-nya mungkin kita coba cari, mindshare untuk RWA. Nah, kayak gini. Nah, lebih kurang kayak gini. Teman-teman tuh akan bisa lihat bahwasannya dalam 7 hari terakhir mindshare-nya RWA tuh masih kecil, yaitu di angka 0,37%, yang artinya RWA nih masih belum menjadi topik perbincangan untuk sekarang ini dan maybe ya, buat teman-teman yang punya conviction sama narasi satu ini, mungkin Ondo yang merupakan salah satu big cap di narasi tersebut bisa menjadi salah satu pilihan aset yang teman-teman wajib perhatikan dan juga wajib tinjau nih. Tapi sekali lagi, this is not financial advice. Dan kalau kita pindah lagi datanya, nah, kalau kita coba lihat dari segi analitik, kalian akan menjumpai bahwasannya Ondo ini salah satu aset yang lumayan tahan banting ya. Karena di bulan Januari lalu itu, banyak banget altcoin yang berguguran teman-teman, minusnya gede-gede banget, apalagi meme coin itu minusnya gede-gede banget. Tapi Ondo ini masih bisa mempertahankan return-nya di angka 10% untuk di bulan Januari dan bulan Februari ini mungkin nggak terlalu bagus karena masih ongoing juga dan ini ada minus 16,6% setidaknya sampai hari ini. So, let's see gimana perkembangan buat Ondo ini dan coba teman-teman komen menurut kalian buat Ondo ini gimana? Apakah masih menarik untuk diakumulasi mengingat memang masih koreksi dan tercatat ada di demand zone-nya di sini atau mungkin menurut kalian, masih ada banyak pilihan aset lain yang menarik dibandingkan, Ondo ini atau lebih menarik dibandingkan Ondo ini? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah dan juga menurut kalian nih apakah Ondo di bulan Februari bakal closing negatif kayak gini untuk return-nya atau justru seperti di Q1 di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 lebih tepatnya, yaitu di bulan Januari, Februari, dan Maret ini, berturut-turut 3 bulan hijau, teman-teman. Jadi, apakah di bulan Februari ini akan negatif atau justru akan positif atau menghijau nih buat return-nya. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga buat teman-teman yang mau
request analisa koin tertentu, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya, atau kalian bisa juga support saya langsung atau request-nya lewat link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan that's all seputar analisa terkait Ondo. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.